meeting bisa hari ini. Di sini kita akan membahas ada 4 pasien, kemudian dibahas dari beberapa divisi atau departemen terkait. Tanpa berlama-lama, saya izin mengundang Dr. Hendriko untuk membawakan kasus yang pertama bersama Tuan LP 71 tahun. Silakan Dr. Hendriko. Nggak jago di bawah. Suaranya nggak jelas. Dr. Hendriko mungkin sinyalnya kurang bagus, dok. Suaranya agak kurang jelas, dok. Dr. Hendriko, apakah sudah ready atau sudah siap? Atau seperti apa ya, dok? Kalau tidak, saya izin skip. Yang dok, Mohon izin konfirmasi, dokter. Gimana, dok? dengan dokter Kirana dok. Siapa yang presentasi, dok? Mohon maaf. Dokter Kirana dok. Ya, beliau di mana, dok? Udah boleh diminta untuk presentasi nggak? Ini dokter sudah bergabung, dok. Oke, silakan dokter. Silakan dimulai untuk kasus yang pertama. Baik dokter, izin selamat siang Prof, dokter, dan rekan-rekan PBDS sekalian. Izin saya akan mempresentasikan pada kesempatan CHES meeting kali ini pada hari Senin 5 Agustus 2024 dengan DPJP pulmonya Dr. Iputo Eka. Jadi pasien atas nama Tuan LP usia 71 tahun masuk perawatan di GD itu 1 Agustus 2024 dan masuk ke IPD itu pada tanggal 4 Agustus 2024. Jadi keluhan utama pada pasien ini adalah pasien datang ke IGD dengan keluhan utama nyeri dada kiri yang memberat sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Jadi untuk riwayat penyakit sekarangnya, 5 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien awalnya berobat ke RS Polri karena keluhan lemas seluruh tubuh. Lalu pada saat itu dilakukan pemeriksaan ronsen toraks dengan hasilnya ditemukan adanya massa. Lalu 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai mengeluhkan adanya hidung kanan terasa mampet, pendengaran berkurang, dan nyeri kepala, serta nyeri dada yang berulang. Lalu setelah dievaluasi, pasien dilakukan biopsi dan CT scan nasofaring dan dikatakan hasilnya kanker nasofaring. Lalu 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai mengeluhkan adanya nyeri dada hilang timbul, terasa tajam menusuk di bagian kiri, tidak dipengaruhi aktivitas maupun posisi. Berat badan turun 4 kg dalam 1 bulan terakhir, dan pasien juga dirujuk ke Poli THT RSCM untuk direncanakan kemoradiasi. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan adanya sesak napas. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, sejak 4 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien juga ada hipertensi. Obat rutinnya yaitu amlodipin 1 kali 10 mg, namun 1 minggu terakhir obat tidak diminum karena tekanan darah menjadi rendah. 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien juga ada gula darah. Gula darahnya tanpa puasa sempat 200, mendapat glimepir 1 kali 1 mg, namun juga dihentikan karena gula darahnya rendah. Pasien juga dari riwayat TB paru 1 tahun yang lalu telah tuntas pengobatan 9 bulan. Ini untuk riwayat penyakitnya yang disangka oleh pasien. Untuk pemeriksaan fisiknya, hemodinamiknya stabil dengan pemeriksaan fisiknya yang
signifikan adalah suara napas pokok paru kirinya menurun dengan kekuatan motorik kirinya itu menurun. Ini untuk tren DPL-nya. Ini untuk tren KGDH-nya. Lalu sudah dilakukan histopatologi yaitu biopsi nasofaring di LS Polri pada bulan Juni dengan kesimpulannya histologik mendukung gambaran tumor ganas sugesif karsinoma berdiferensiasi buruk. Lalu pasien juga sudah dilakukan patologi anatomi paru, biopsi paru pada bulan Mei di RS Polri juga dengan gambaran sitologi mengesankan suatu round cell tumor, DD-nya lesi limfoproliferatif, kemungkinan suatu limfoma malignum belum dapat disingkirkan, dan juga karsinoma sel kecil. Ini untuk ronsen toraks 1 Agustus 2024 dengan gambarannya adalah efusi pleura kiri. Ini pada tanggal 2 Agustus post torakosintesis itu didapatkan efusi pleura kirinya sudah berkurang. Ini untuk CT scan kepala kontras pada tanggal 1 Agustus didapatkan adanya massa maligna nasofaring perluasan relatif SPKA. Untuk CT scan toraks kontras ini sudah dilakukan pada bulan April di RS Polri dengan pembacaan ulang di RSCM dengan hasilnya adalah massa solid karakteristik maligna di perihilar lobu superior paru kiri dan media sinomedia yang melingkupi struktur bronkofaskular hilus kiri dan cabang-cabangnya, dan juga massa irregular relatif serupa yang menempel di pleura di perifer segmen 2 paru kiri sugestif metastasis. Ini untuk hasil EKG-nya. Untuk perkembangan perawatan pada tanggal 2, pasien sudah dilakukan fungsi pleura dengan total volumenya yaitu adalah 900 cc hemoragik dengan protein rasionya itu 0,63, LDH rasionya 1,02 sehingga kesannya eksudat. Ini untuk konsultasi dari TS endokrin metabolik diabetes, TS respirologi, dan TS neurologi. Lalu ini hasil konsultasi dari TS geriatri. Lalu sehingga daftar masalah utamanya adalah efusi pleura sinistra post torakosintesis dengan nodul paru sinistra dan juga multiple bulle segment 3, 4, 5 paru dextra curiga malignansi primer DD metastasis. Sehingga kami ajukan untuk rencana diagnosis dan evaluasi sebagai berikut. Ini untuk terapi dari IPD secara keseluruhan. Hingga untuk pertanyaan meeting yang kami ajukan kali ini adalah apakah perlu dilakukan biopsi massa paru ulang pada pasien? Sekian dari kami. Mohon masukannya Prof dan Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kirana untuk presentasi kasusnya. Saya persilakan Bapak Mas Jawat Radiologi untuk membuatkan hasil temuannya. Silakan Dokter. Ya, baik, selamat siang Dokter. Izin saya Niko PPDS dari Radiologi. Izin untuk share screen Dokter. Berikut adalah pemeriksaan CT scan toraks ekspertisi yang dilakukan pada bulan April 2024. Ini saya tampilkan untuk window mediastinum setelah pemberian kontrasnya, di mana di sini terlihat ada lesi yang tampak berbatas irregular, tepinya berlobulasi dan irregular. Di sini tampak sudah melibatkan sebagian besar parenkim paru di daerah perihilus dan tampak juga ada perluasan ke daerah mediastinum media. Kalau kita lihat untuk lesinya sendiri memang sentrasinya itu lebih ke arah parunya dengan adanya perluasan ke daerah mediastinum. Untuk lesinya sendiri ini berada di daerah perihilar yang sebelah kiri. Kemudian melibatkan beberapa struktur di daerah hilus, melibatkan bronkus utama yang sebelah kiri. Di sini memang terlihat juga bahwa masanya itu melingkupi atau encase dari bronkus utama kiri dan menyebabkan pendesakan juga ke struktur vaskular di daerah hilus seperti arteri pulmonalis. Ini kalau saya tampilkan dalam potongan aksial. Nah, di sini arteri pulmonalis juga tampak menyempit di daerah sekitar lesinya. Begitu juga dengan vena pulmonalis, terutama yang vena pulmonalis ini untuk vena pulmonalis inferior masih tampak baik. Sementara untuk yang superior di sini juga tampak menyempit akibat dari lesi yang daerah hilus tersebut. Kemudian selain dari lesi yang di daerah sentral di dekat hilus kiri ini, juga tampak lesi yang dengan karakteristik serupa itu di daerah perifer dari segmen 1-2. Di sini ada multiple lesi yang juga kesannya maligna
di segmen 1-2 paru yang sebelah kiri, dan untuk di paru kontralateral di sini juga kita temukan ada di perifer segmen 1-2 paru yang sebelah kanan. Untuk lesi yang di daerah hilus sendiri ini besarnya kurang lebih 10,8 cm untuk dimensi terpanjangnya. Selanjutnya untuk kelainan lain yang bisa kita lihat pada parenkim parunya, ini ada gambaran emfisema di sentrilobular dan di paraseptal. Ini kita lihat mulai dari daerah apex paru dari segmen 1, 2, 3. Kemudian juga melibatkan segmen 4 dan 5, paru kanan dan kiri. Kemudian sampai ke sini segmen 6 di paru kanan kiri juga. Sementara untuk daerah basal paru lainnya ini masih dalam batas normal, tidak tampak ada opasitas patologis lainnya. Selanjutnya juga ada gambaran lymph node di sini yang cukup besar, itu ada di daerah station 10 yang sebelah kanan ini, dan juga di station 11 sebelah kanan. Sementara untuk yang di sebelah kiri ini daerah hilus memang sudah sulit untuk dilihat, namun untuk daerah yang lebih superior tidak tampak ada gambaran limfadenopati di mediastinumnya. Demikian dokter dari radiologi, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Demas. Izin Dok, saya izin tanya untuk ukuran station 10 atau 11 tadi berapa ya Dok? Oh ya, baik. Ini untuk yang di station 11 sekitar 1,5 kali 2 cm, Dok. Sementara untuk yang di station 10 sekitar 1,6 kali 1,4 cm, Dok. Baik, terima kasih Dok untuk penjelasan. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ezi atau Dokter Pin yang ikut hadir Dok, silakan. Kalau belum ada, Iya dok, silakan Dok. Ya, silakan Dokter Ezi. terima kasih dok. Ini jadi dari kami kan ini kalau nggak salah klinisnya juga ada masa di leher ya dok, curiga di nasofaring. Jadi kalau yang di paru ini kita ada multiple tapi ada satu yang sangat besar ini dok. Ini memang sangat cukup mencurigakan ya dok untuk masa primer. Dan lokasinya walaupun melibatkan paru dan mediastinum, tapi utamanya sih kayaknya kami lebih curiga paru dok. Ini masih sangat mencurigakan untuk masa primer paru. Memang mungkin juga untuk metastasis ya dok. Cuma kalau dari bentuk dan ini gambarnya sih kami lebih juga primer paru dulu, terus kemungkinan keduanya metastasis paru. Dan apakah ini limfoma juga masih mungkin ya dok, kalau nggak salah tadi ada riwayat dianggap kemungkinan limfoma itu juga masih mungkin, cuma tidak terlalu khas sih dok untuk limfoma. Jadi kemungkinan primer bisa, sekunder pun bisa, dan masih mungkin limfoma, tapi sementara sih kami lebih mikir ini adalah primer dan yang bukan limfoma dok. Serta kalau untuk kepastian mungkin harus dipastikan dari teman sejawat PA ya dok, apakah dari review mereka ini memang masih perlu diambil lagi atau enggak. Tapi kalau misalkan masih perlu diambil lagi, ini lokasinya sentral, jadi harusnya sih bisa transbronkial, harusnya bisa dapat bagus ya dok. Ini ada apa namanya, kayak bronkogramnya terus cukup jelas, lokasinya juga cukup mudah, jadi bantuan fluoroskopi juga harusnya tidak diperlukan kalau misalkan mau diambil lagi secara sentral. Dan untuk KGB ini masanya memang cukup besar dan melibatkan beberapa stasiun KGB, jadi kemungkinan memang bercampur-campur juga dengan KGB-nya. Makanya kemungkinan lymphoma tadi masih mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ezi. Saya persilakan ke teman sejawat PA untuk memberikan tanggapan Dok. Silakan Dokter. Ya, selamat siang dokter. Terima kasih atas kesempatannya dok. Saya dari PPDSPA, izin share screen ya dok. Ya, identitas pasien, nama pasien itu LP, usianya 71 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, nomor rekam medisnya 4805085 dengan diagnosis klinis tumor nasofaring. Ada juga pemeriksaan imunohistokimia, tetapi masih dalam proses. Sediaan PA-nya berasal dari nasofaring, dikirimkan tanggal 16 Juli 2020.
Berikut merupakan gambaran dari sediaan PA-nya. Yang pertama ini dengan pembesaran 40 kali terlihat massa tumor. Jadi massa tumornya ini ganas, epitelial, tersusun berpulau-pulau, dan infiltratif di antara jaringan ikat. Berikutnya dengan pembesaran 100 kali, ini juga terlihat massa tumornya ya, berpulau-pulau, kemudian infiltratif ke dalam jaringan ikat. Berikutnya lebih jelas lagi untuk gambaran sel tumornya dengan pembesaran 40 kali maaf. Sel tumornya berhenti bulat oval, pleomorfik, hiperkromatik, dan terlihat sitoplasmanya eosinofilik. Ditemukan juga adanya mitosis, tidak ditemukan mutera keratin, dan tidak ada invasi limfovaskular. Berikutnya terlihat area nekrosis dan perdarahan. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan PA-nya yaitu sediaannya berasal dari nasofaring. Ini merupakan sediaan review. Kesimpulannya gambaran histologi sesuai dengan tumor ganas, kemungkinan karsinoma sel squamosa tidak berdiferensiasi, invasi limfovaskular tidak ditemukan. Sekian dokter. Baik dok, izin dokter kita mau menanyakan, berarti untuk pasien ini sementara dilakukan juga pemeriksaan IHK ya dokter? Betul dokter, sedang dilakukan pemeriksaan IHK, tetapi masih dalam proses. Hasilnya belum ada dokter. Untuk kira-kira berapa lama akan dikeluarkan hasil? Apakah ada gambaran nggak dokter? Saat ini sedang ditambah pulas ya dok. Untuk hasilnya nanti kami memberitahukan kalau memang sudah selesai dokter. Baik, terima kasih dokter Putri. Saya kemudian izin melanjutkan untuk tanggapan selanjutnya. Saya persilakan dari teman sejawat THT. Oh, dokter Gurmet izin mau memberi Izin, tanggapan. kalau sitologi efusi belum ada ya. Tadi dikeluarin kan 900 cc sitologi efusi pleura dari dokter siapa? Vika ya tadi ya. Sitologi efusi pleura apa sudah ada dok? Setelah kami cek tidak ada sediaan sitologinya dokter. Nah tadi dikeluarin itu dari dokter Kirana berapa? 900 cc ya? Atau mungkin dapat diinfokan dokter untuk pengirimannya kapan ya dok? Mana dokter Kirana bisa info? Dokter Enrico mungkin boleh bantu dok yang ikut merawat pasien. Untuk sampelnya hari Jumat dok dilakukan fungsinya. Dikirim sampelnya ke ini PA. Kita konfirmasi dulu dok. Kalau dari PA belum terima ya dokter Vika permintaan Eh, sitologi. Jika memang hari Jumat baru dikirimkan, kemungkinan belum diterima dok. Mungkin masih di loket. Oh gitu ya. Mm, Nggak, pemahaman saya apa kalau udah dikirim hari Jumat gitu, apa sudah masuk ya ke ini apa pemeriksaan belum ya masih di loket ya. Iya, kemungkinan kalau hari Jumat kan butuh proses ya dok, dari mulai proses loket, kemudian proses di lab juga gitu. Jadi Oh, untuk oke. saat ini belum masuk dokter. Iya iya. Ya makasih dok. Eh, Dokter Rezi itu kan CT scan bulan April ya. Iya bulan April kan kalau nggak salah ya dari RS Polri. Iya dari Ya. RS Polri dok. Eh, Bulannya, iya April kalau tuh nggak April kayaknya. ya, benar. Perlu CT Iya scan dok. lagi nggak? Untuk mau sebelum dilakukan apa ya dok? Misalnya apakah nanti
biopsinya bisa dari luar atau masih intra, karena kan beda ya, udah bulan Oh, April kan iya. ini kan 4 bulan ya. Boleh dok, setuju dok. Kita kan sebenarnya targetnya 1 bulan ya dok. Ini kan udah Agustus. Hmm. Udah mau Jadi 5 bulan maksimal nih. sebenarnya kalau ada tindakan-tindakan gitu, kita maksimal harusnya pasien awal Juli ya dok. Jadi saya setuju sih di CT scan ulang dok. CT scan ulang ya. Kontras ya dok atau non kontras? Iya, kontras. Kontras ya. Oke deh. Ya, ya, makasih dok. Saran saya Baik, sih dokter Ray, kalau dari saya itu follow up hasil sitologi. Ya, kalau efusinya negatif, eh, kita approach bisa tuh via torakoskopi ya. Kalau memang sitologinya negatif, karena harus membuktikan juga kan efusi pleura maligna atau tidak ya, tata laksananya kan berbeda. Kedua tadi sesuai saran juga dari dokter Rezi, kita CT scan ulang aja dulu, itu udah lama lu, udah hampir 5 bulan ya. Iya, ya bisa saja nanti tindakan apa biopsi dari luar kan. Kita lihat karena kan ini usia 71 ya. Ya usahakan kalau memang bisa lebih minimal invasif sih lebih bagus. Itu aja sih dari Respiro, mungkin masukan dari dokter THT ya, sejawat THT. ya. Baik, Dok. Terima kasih Dokter Gurmet untuk masukannya. Saya izin mengundang dari Mas THT, mungkin ada tanggapan dok atau rencana untuk pasien ini, silakan. Iya baik, selamat siang dokter. Saya dengan Faiza, dok PPDS THT, mewakilkan DPJP dokter Mayang, Ika Dewi Mayang Sari. Ini pasiennya memang awalnya itu dirujuk dari Polri itu ke Poli THT Onkologi ya dok, sudah membawa hasil PA. Memang tadi hasil PA-nya itu gambaran tumor ganas sugestif karsinoma berdiferensiasi buruk dan saat ini sedang menunggu hasil IHK. Kemudian dari kami memang saat itu karena sudah dari CT scan dan PA sudah tegak, jadi kita lanjutkan staging dok. Dan untuk staging pasien ini memang sudah dilakukan ronsen dan USG. Kemudian untuk bone scan itu pasiennya sudah 2 kali batal karena lemas. Jadi saat ini sedang minta penjadwalan ulang untuk bone scan dok. Izin kalau dari THT mungkin saat ini targetnya menyelesaikan stagingnya terlebih dahulu, dokter. Jadi kalau dari THT ini KNF ya dok? Iya betul dok. Karena dari PA-nya memang kan tumor ganas ya dok, karsinoma berdiferensiasi buruk dari PA yang biopsi nasofaring dok. Namun memang dari Polri itu kan meminta anjuran IHK dok, dan dari IHK memang masih menunggu hasilnya ya dok untuk memastikan apakah memang KNF dok. Tapi kalau karena dari CT scan-nya juga memang tadi rencana mau CT scan ulang ya dok, dan dari kita mau menyelesaikan staging dok karena pasien belum bone scan. Kalau dari hasil USG sama ronsen sih sudah ada dok, namun dari bone scan-nya belum ada. Namun kalau dari CT toraks kan sudah kecurigaan ini ya dok, nodulnya mungkin masih di DD metastasis juga ya dok ya. Hmm. Tapi kalau dari THT udah persiapan untuk ini ya, staging KNF lah ya, untuk kemo Iya gitu. betul dok. Iya betul dokter. Nanti ini kami sedang minta penjadwalan ulang untuk bone scan dok karena pasien sudah sebenarnya sudah terjadwal bone scan dok, namun 2 kali batal karena pasiennya masih lemas dok. Jadi belum bisa dari radiologi belum bisa bone scan. Jadi nanti mungkin kalau ini kita penjadwalan ulang terlebih dahulu dok. Nanti untuk bone scan-nya kami follow up dok. Kalau apa pemeriksaan dari darah misalnya kayak seperti alkali fosfatase gitu, untuk kalau memang tidak bisa bone scan kan, kalau memang apa itu bisa menggantikan nggak ya, kalau kan infonya dari beberapa literatur kalau tinggi alkali fosfatase ya hampir 90-an% udah metal lah ke tulang ya. Ya kalau memang nggak Oh bisa iya bone mungkin. scan ya mungkin gitu ya. Ih, baik dokter, nanti mungkin akan dicekkan juga ya dok untuk itunya dok, kalian fosfatase sama mungkin dari LDH-nya juga ya dok. Ya. Nah itu dokternya kalau dari THT udah persiapan kemo KNF, saya rasa yang biopsi ya tetap CT scan, tapi kalau bisa ya kita approach yang torakoskopi medik aja dokter ya, via sitologi kan, dipastikan tuh efusinya. Ya lebih minimal invasif ya dibandingkan kalau nanti pasiennya di bronkos. Coba lah tunggu, kalau bisa dibicarakan lagi nih setelah udah ada hasil CT scan dan sitologi. Oke, ya makasih dok. Baik, dok. Terima kasih dokter Faiza, terima kasih dokter. Silakan dokter Ezi, dok. Dokter Iya dok, Ezi, kalau mau kemo, tolong sekalian CT torako abdominal dulu aja dok, biar
buat baseline staging untuk kita review setelah itunya kan biar kita bisa respons treatmentnya di sekalian aja dok apa namanya teraku abdominal. Soalnya kita kalau mau respons treatment kemo dan sebagainya itu memang idealnya itu juga maksimal 1 bulan sebelum kemo atau terapi tersebut masuk dok. Kasih dok. Baik, Dr. Rezi, setuju dok untuk rencana tersebut dok. Izin dok, kami telah mengundang juga neurologi. Mungkin teman sejawat neurologi hadir, silakan memberikan tanggapan dokter. Selamat siang. Izin dengan saya Bina, Iya dok, dari karena neurologi. kan kayak di sekolah itu kan masih penelitian ya dok. Jadi memang kita kerjasama dengan Terkait pasien ini, dari awalnya ibu usia 71 tahun, memang nah ada untuk ini evaluasi ada di bagian ini, pasien banyak ada Suaranya kurang jelas, dok. Halo, apakah sekarang sudah jelas dokter yang suaranya? Soalnya ada background di belakang dok, mungkin boleh diperkuat volume. Sebentar ya, Pak. Izin dokter, apakah sudah jelas untuk suaranya dok? Ya, sudah terdengar dokter, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya dokter, izin dengan saya Vina, PPDS Neurologi di bagian infeksi, mewakili DPDP kami, Dokter Dharma Imran, spesialis neurologi konsultan. Izin dokter untuk pasien ini dikonsultasikan ke kami terkait untuk evaluasi di bagian neurologi. Pasien memang juga sudah di CT scan di RS Polri CT scan brain dan juga juga telah di CT brain ulang dengan hasilnya infark lama dokter. Dan pasien memang ada riwayat TB paru juga yang sudah tuntas pengobatan 9 bulan, sehingga memang awalnya kami curigai apakah ada kemungkinan arah infeksi intrakranial. Minggu lalu sudah kami lakukan lumbar fungsi dan dari hasil lumbar fungsi memang tidak mengarah ke infeksi intrakranial juga dokter, begitu juga dari CT scan-nya dan juga klinisnya, sehingga memang dari neurologi kami memberikan saran untuk saat ini tidak rawat bersama dan untuk infark lamanya saran untuk prevensi stroke sekunder dokter. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter Vina untuk penjelasannya. Mungkin dokter Yunus ada pendapat lagi dok, atau izin saya simpulkan dari hasil diskusi yang ada dok. Saya rasa cukup, dokter. Setelah Baik, ada hasil CT torakoabdominal ya dan sitologi, kita bicarakan kembali. baik, baik. Terima kasih banyak dok untuk kasus yang pertama ini. Mohon maaf, izin saya mengulangi lagi bahwa pasien ini kemudian kita sebagai pertanyaan apakah akan dilakukan uh, diagnosis melalui bronkoskopi. Untuk sementara kita belum melakukan. Itu yang kita akan lakukan adalah melakukan CT scan torakoabdominal kontras ulang, kemudian menunggu staging juga dengan bone scan yang sudah direncanakan oleh sejauh THP, dan kemudian kita akan bicarakan ini kembali sembari kita juga menunggu hasil IHK. Jadi untuk pasien ini kita akan bicarakan kembali setelah data-data terbaru muncul atau sudah ada hasilnya. Terima kasih untuk kasus yang pertama ini. Kalau tidak ada koreksi, kita akan lanjutkan ke kasus yang kedua. Saya persilakan kepada Dr. Pratiwi untuk mempresentasikan kasus atas nama Tuan Anggi Rahayu 65 tahun. Silakan Dr. Pratiwi. Baik, Dokter Ray, izin untuk share screen. Izinkan saya mempresentasikan terkait kasus pasien Tuan AR 65 tahun. Dia datang ke Poli PD Pulmo untuk kontrol. Memang keluhannya awal dirasakan pada 10 bulan yang lalu itu mudah lelah dan dia merasa mudah lelah, akhirnya diperiksakan ke RS, dikatakan HB-nya rendah mencapai 5. Pada saat itu memang tidak ada manifestasi perdarahan. Kemudian pasien dirujuk ke RSCM dan dilakukan BMP dengan hasilnya memang mengarah ke limfoma dan dengan transformasi CLL. 9 bulan sebelum masuk ke rumah sakit, pasien juga memiliki keluhan adanya batuk lama, kemudian diperiksa
Genexpert hasilnya positif, kemudian pasien menjalani pengobatan TB dengan OAT. Nah, pasien juga sudah mulai menjalani kemoterapi pada bulan Februari yang lalu. Namun memang sempat pada saat siklus ketiga kemoterapinya itu rituximabnya stoknya terkendala sehingga diubah menjadi regimen CVP plus rituximab yang hingga saat ini sudah selesai siklus kelima. Nah, rencana dari TSFOM itu sebenarnya ingin menjalani BMP dan biopsi sumsum tulang kembali, namun dari pasien masih berpikir ulang. Nah, hasil CT scan sempat dievaluasi kembali, ternyata memang masih ada nodul paru. Sehingga dari TSFOM ingin menunggu hasil keputusan terkait nodul parunya ini. Dan pada bulan ini pasien juga sudah tuntas pengobatan, dianggap tuntas pengobatan OAT-nya selama 9 bulan. Oke, untuk riwayat penyakitnya, pasien tidak ada penyakit kronis lainnya, memang untuk pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan histopatologinya ini yang waktu pada bulan September menunjukkan limfoproliferatif CLL. Hitomorfologinya juga mengarah ke sugestif ke arah limfoma dan leukophenotypingnya di marginal zone lymphoma, splenic marginal zone lymphoma. Nah, ulasan IHK-nya juga menunjukkan ke arah limfoproliferatif sel B, namun memang sempat ada ulasan yang tidak khas yang merupakan bagian dari CLL, sehingga diminta untuk korelasi apakah ada limfadenopati atau massa dari ekstra nodalnya. Nah, untuk hasil lab yang terbaru, pasien sudah berdasarkan awal pasien terdeteksi Genexpert di bulan November, kemudian dievaluasi BTA sudah negatif, LED juga dalam batas normal, ronsennya juga dianggap sebagai tidak ada perburukan, sehingga OAT-nya dianggap sudah tuntas diselesaikan di bulan ini selama 9, dengan total pengobatan OAT selama 9 bulan. Nah, memang dari hasil ronsennya ini masih tampak adanya kavitas dan tidak begitu jelas terlihat adanya nodul. Nah, dari hasil CT scan yang awal itu di sini ditemukan adanya konsolidasi nodular dengan multiple kalsifikasi fibrosis prominent di segmen 1-2 yang pada saat itu dianggap sebagai TB paru dengan granuloma. Selain itu juga ada fibrosis dan konsolidasi di segmen paru kanan dan kiri, serta ada kavitas juga, ada splenomegali, tidak ada limfadenopati di mediastinum maupun di intraabdominal. Nah, setelah pengobatan TB dilakukan evaluasi kembali pada bulan Juni, untuk konsolidasinya ini masih tampak sama, maaf, dan masih dianggap sebagai gambaran adanya ke arah infeksi. Namun mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh TS radiologi mengenai hasil evaluasi dari CT thorax abdominal pada pasien ini setelah selesai pengobatan OAT. Sehingga pada pasien ini daftar masalahnya adalah splenic marginal zone lymphoma yang transformasi ke CLL, ada IHA berdasarkan evaluasi kumtes yang sebelumnya, dan pasien ini riwayat TB paru kasus baru terkonfirmasi bakteriologis yang sudah tuntas pengobatannya selama 9 bulan sejak 17 November. Untuk pertanyaan pada meeting ini sebenarnya mengenai hasil evaluasi CT scan pada toraks pasien saat ini, apakah terdapat tanda yang mengarah ke arah keganasan pada pasien? Sekian, Dr. Lee. Baik, terima kasih Dr. Ratili. Saya persilakan dari teman sejawat radiologi untuk boleh memberikan tanggapan, mungkin pasien ini sudah dilakukan CT scan, terkait apakah ada tanda-tanda mengarah ke keganasan dari CT scan tersebut. Silakan, Dokter. Baik, selamat siang. Saya dari radiologi izin untuk share screen pemeriksaan pada pasien ini.
Baik, berikut adalah untuk CT scan torakoabdomen yang dilakukan pada pasien. Di sebelah kiri ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang sebelumnya yang dilakukan pada 20 Oktober 2023. Jadi kita mulai dari bagian atas, dari bagian paru superior. Di sini kita bisa lihat di segmen 2 paru kanan ini tampak adanya konsolidasi dengan adanya fibrosis dan traction bronkiektasis di segmen 2 paru kanan. Terus apabila kita telusuri lagi ke bawah, di sini kita bisa lihat adanya konsolidasi fibrosis dan juga traction bronkiektasis yang apabila kita bandingkan antara tanggal 12 Juni 2024 ini dengan yang tanggal 20 Oktober 2023 ini kurang lebih sama. Dan apabila kita perhatikan juga di sini adanya beberapa nodul-nodul yang berkalsifikasi. Nah, ini yang saya panah dan juga yang baru. Ini untuk ukurannya kurang lebih relatif sama antara yang tanggal 25 Oktober dengan yang 12 Juni. Tapi untuk yang lainnya, untuk ada yang nodul-nodul yang tervisualisasi sih tidak ada antara 12 Juni dengan 20 Oktober 2023 ini. Selain itu, kita lihat juga di sini ada banyak lusensi-lusensi di ini menggambarkan suatu emfisema sentrilobular dan juga emfisema paraseptal yang sudah ada kita terlihat di 20 Oktober 2023 ini. Sehingga kalau berdasarkan gambaran ini dengan konsolidasi traction bronkiektasis dan fibrosis yang terlihat antara 12 Juni dan 20 Oktober ini, gambarannya lebih mengarah ke gambaran suatu TBC paru. Tapi untuk yang lainnya, ini kita lihat untuk limfadenopati di regium mediastinum ini tidak terlihat ada yang signifikan, baik antara yang tanggal 12 Juni 2024 dan 20 Oktober 2023. Terus selanjutnya apabila kita lanjutkan ke abdomennya, di sini abdomennya kita bisa lihat untuk limpanya ukurannya cukup membesar dan relatif sama antara 12 Juni dan 20 Oktober 2023 ini. Tapi untuk lesi-lesi lain yang terlihat sih tidak ada. Dan untuk limfadenopati di regio abdomen ini juga tidak ada. Kurang lebih seperti itu untuk dari radiologi. Baik, terima kasih dok. Dokter Ezi mungkin ada tanggapan dok? Tidak ada tambahan, dok. Terima kasih. Baik, mungkin izin mengkonfirmasi lagi dokter Albert bahwa ada nodul-nodul kecil yang berkalsifikasi, kecurigaannya itu suatu gambaran infeksi, dan ada fibrosis dan traksi bronkiektasis yang curiganya itu lebih ke gambaran tuberkulosis ya dok ya. Jadi dan tidak ada gambaran limfadenopati mediastinum. Kurang lebih seperti itu dokter Albert. Ya, betul seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih. Saya persilakan Dokter Gourmet untuk memberikan tanggapan dok. Jadi pertanyaan dari meeting ini sebenarnya hanya untuk memastikan secara radiologis apakah pasien ini kemudian ada karakteristik malignan pada imaging toraks. Oh ya, makasih dokter ya. Udah siklus rituximabnya berapa kali ya Pak Tiwi? Tadi 6 ya kalau nggak salah. Iya betul dok. Yang CVP-nya 6, rituximab-nya 5 dok. Dianggap selesai di bulan Juni kemarin. Oke, ada tanda-tanda pulmotoksik nggak pada pasien ini akibat itu rituximab? Kalau dari kalah keluhan respirasinya sih pasien nggak ada dokter keluhan. Hanya memang yang dia rasakan terakhir ini agak agak bengkak kakinya sempat pasca perawatan. Yang lainnya nggak ada dok. Dia merasa nggak punya ada keluhan, hambatan aktivitas fisik juga nggak ada dok. Spiro, pernah di Spiro nggak? Iya belum pernah dok. Mendapatkan rituximab ini evaluasi pernah nggak? Oh iya belum ya? pernah dok. Belum. Ini rawat inap atau rawat jalan nih? Pasien rawat jalan Pak Jalan. ya? Rawat jalan dok. Rawat jalan ya. Kalau dari CT scan tadi dari dokter Rezi nggak ada perburukan ya imaging? Nggak ada apa, dok? Perburukan imaging ada nggak dari CT Oh. scan 2 kali itu, pertama dan kedua? Enggak sih dok, makanya memang kelihatannya kayak
pasca infeksi yang sudah diobati ya dok? Mhm. Ya karena dapat rituximab tuh. Bisa juga dia ada bronkiektasis kan tadi ya. Bronkiektasis, kavitas. Ada. Nah ini kavitas ke arah Aspergillus? Enggak terlalu sih dok. Enggak ya. Tadi di lokasinya di mana dia, Dokter Rezi? Lokasinya tapi memang Kelainan di itu kalau seandainya inferior bilateral sih dok. inferior Iya, bilateral itu yang ya. memang kalau untuk kayak TB memang agak kurang cocoknya di situ ya lokasinya. Hmm. Inferior bilateral oke. Bentar, Ya. ini belum di share screen dokter Awan. Share screen lagi. Nah ini dok, jadi dia memang lebih ke bawah bilateral. Sebenarnya ini mirip kayak pasien-pasien pneumonia aspirasi kronik gitu dok polanya karena di basal bilateral dan bronkiektasis juga. Mm-mm. Oke. Ya, makasih Dokter Rezi. Jadi saran ya Dokter Pratiwi satu Spiro ya. Kedua saran saya di bronkoskopi bal saja ya. Diceklah ke arah Aspergillus ya, galaktomanan dan kultur jamur di mana tuh parasitologi ya. Untuk cari ada histoplasmosis atau ada jamur yang lain. Nah itu kan bisa aja tadi ya kronik ya capillary lesion ya. Kita harus DD tuh. Bisa aja TB-nya udah selesai. Nah masih ada jamur dan cek kembali tuh TCM ya. TCM sputum nggak apa-apa dicek lagi. Eh, Performance status pasien bagus. Bagus dokter, pasien mampu naik kendaraan umum ke RSCM. Kalau edem pada ekstremitas bawah penyebabnya apa? Eh, Pada saat itu karena pasca rawat inap terakhir di bulan tanggal 12 Juni, saat ketemu saya di bulan Juli itu eh, pasiennya nggak sempat di walk up sih dok, edemnya. Kenapanya? Karena akan bronkoskopi kan dapat air chop ya kalau nggak salah ya. Iya dok, CVP rituximab. Ya apa ada yang kardiotoksik juga kan. Jadi saran saya ya evaluasi profil kardiak ya, albumin ya, hepar apa ya. Kita lihat juga. Kalau memang bisa ya bronkoskopi ini aja eh, apa cairan bronkus aja bronkoskopi bronchial toilet aja untuk mengambil spesimen ya kan di parasitologi kultur jamur kemudian galaktomanan ya atau mau di mikro juga boleh ya asal yang penting bisa evaluasi histoplasmosis juga biasa kronik kavitari aspergillus histoplasma ya. Jadi kalau memang bisa dua-duanya di parasitologi oke, kalau tidak ya satu parasitologi, satu lagi ke mikro. Dan spirometri itu pasien dapat rituximab ya berulang efek pulmotoksik dari rituximab ya. Kalau bisa tiap sebelum siklus berikutnya di minimal di spiro lah. Itu aja dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bernet untuk kumpulan dan sarannya. Izin ada tambahan mungkin dari teman sejawat lain untuk saran atau masukan hasil ini. Kalau tidak ada, saya izin sedikit menyimpulkan ya dok. Pasien ini memang dari gambaran tidak ada kesan karakteristik ke arah keganasan, tapi yang akan kita kemudian pantau adalah bagaimana terkait dengan pengobatan keganasan tersebut. Pas ini kita rencanakan untuk spirometri, kita rencanakan bronkoskopi untuk pemeriksaan dalam kandungan histoplasma, jamur dan TCM uh, dari aspirat bal dan dilakukan evaluasi terkait albumin dan profil atau masalah jantung untuk problem terakhir pasien dengan masalah kaki yang bengkak. Mungkin itu untuk kasus yang kedua ini. Terima kasih untuk para sumber yang sudah memberikan tanggapan. Saya akan izin melanjutkan untuk kasus yang selanjutnya. Saya persilakan kepada Dokter Pratiwi lagi ya dok ya untuk menginformasikan kasus yang selanjutnya atas nama Tuan Amsah 74 tahun. Disilakan Dokter Pratiwi. Baik, mohon izin sebentar.
Mohon izin melanjutkan presentasi pasien selanjutnya, AMSA 73 tahun. Pasien dengan keluhan utama masuk dirawat inap, penurunan kesadaran sejak 7 jam sebelum masuk rumah sakit, di mana saat IGD memang cenderung tidur, dibangunkan kembali tidur lagi, responnya hanya seperti orang mengigau. Terus pada saat itu juga terdapat gerakan berkedut ritmik pada pipi kiri pasien yang baru disadari oleh anak pasien pada saat IGD. Riwayat perjalanan penyakitnya memang dari 8 tahun yang lalu mengalami serangan stroke pertama kali, dan juga diketahui adanya gangguan irama jantung, diberikan bisoprolol dan warfarin, namun untuk compliance-nya agak sulit dinilai. Dan 10 bulan sebelum masuk rumah sakit, sempat pasien mengalami jatuh di kamar mandi, sehingga terjadi patah tulang dan sudah dilakukan operasi. 8 bulan sebelum masuk rumah sakit atau 2 bulan kemudian, pasien mengalami stroke iskemik yang kedua, dengan sequel pada saat ini, sampai saat ini itu adalah paresis dari nervus 7 hemipareks dan hemipareks dekstra, serta diketahui adanya gangguan fungsi luhur. Ditemukan juga pada saat itu di perawatan dari ronsen toraks adanya pelebaran mediastinum superior. Nah, namun memang pasien tidak ada keluhan dari respirasi. Karena ada pelebaran superior dari ronsen toraks, kemudian dilanjutkan ke CT scan, dan hasil dari CT scan tersebut diputuskan untuk observasi dan evaluasi CT scan 6 bulan kemudian. Nah, pada perawatan ini pasien memang sempat ada demam, polanya tidak menentu dengan suhu tertinggi 39 derajat, baik dengan pemberian paracetamol, tidak ada keluhan batuk, pilek, ataupun sesak. Penurunan berat badan disangkal, mudah berkeringat juga disangkal. Berkeringat awal juga disangkal. Tidak ada keluhan mual muntah, nafsu makan baik, BAK dan buang air besar juga tidak ada masalah. Nah, dalam perawatan sampai saat ini sudah bebas demam lebih dari 7 hari. Pasien juga sudah tidak diberikan antibiotik. Waktu itu sempat rawat bersama dengan TS infeksi tropik. Saat ini TS infeksi tropik pun sudah lepas rawat. Namun memang kondisinya sampai saat ini masih cenderung mengantuk sepanjang hari. Dapat dibangunkan, namun kembali tidur. Untuk riwayat hipertensi, sejak 8 bulan sebelum masuk rumah sakit, yang di perawatan sebelumnya saat stroke yang kedua, DM disangkal. Pada perawatan ini juga pasien diketahui ada hepatitis B. Riwayat keganasan, riwayat penyakit paru disangkal, riwayat keganasan dan keluhan serupa pada di keluarga juga disangkal. Riwayat konsumsi obat, memang ada antikoagulan Simax sama bisoprolol yang pasien dapatkan dari RS sebelumnya. Untuk tanda vital dalam batas normal, untuk kesadaran memang GCS-nya pasien di sini 13, karena memang pasien harus dibangunkan terlebih dahulu. Orientasinya masih kurang baik. Untuk pemeriksaan fisik pasien dalam batas normal, namun memang ada edema tungkai bilateral. Untuk JVP tidak meningkat, vesikuler pada kedua lapang, tidak terdengar adanya rongki atau wisi. Pada saat ini memang pada saat pemeriksaan saya mendengar bunyi jantungnya reguler. Untuknya abdomen juga dalam batas normal. Kemudian dari hasil ronsen toraks di bulan Desember yang awal, pada saat ditemukan adanya pelebaran mediastinum, di sini tampak ada pelebaran mediastinum superior kanan dan kiri, namun juga membentuk silhouette sign dengan jantung dan aorta. Di sini juga disuspek dengan limfadenopati hilus kiri, tidak ada infiltrat di kedua lapang paru, namun juga tampak ada kardiomegali. Dari hasil CT scan dari ronsen yang pada saat itu memang di sini ditemukan adanya fibrosis minimal, namun tidak begitu dikatakan adanya massa, tidak tampak efusi maupun limfadenopati dari mediastinum. Di sini memang ada aterosklerosis dari arkus aorta, dan yang saat ini, perawatan saat ini, ronsennya cenderung pelebaran mediastinum superior kanan dan kirinya masih ada, namun di sini dicurigainya sebagai proyeksi dari vaskularnya pasien. Dilakukan CT scan toraks 6 bulan pasca dari jarak yang sebelumnya, yang dimana bertepatan dengan perawatan saat ini. Hasilnya memang ditemukan adanya opasitas ground glass diffuse di kedua paru pada saat di DD sebagai fase ekspirasi atau gravity dependent dari opacity. Fibrosis minimal masih ada,
juga di sini tidak tampak limfadenopati dari mediastinum. Ditemukan adanya kista hepar yang kebetulan memang pada perawatan ini pasien juga terdiagnosis diketahui adanya hepatitis B. Untuk brain contrast masih STKI dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sehingga pada daftar masalah pada pasien ini adalah pelebaran mediastinum superior, suspek massa, adanya penurunan kesadaran, dicurigai juga adanya epilepsi simptomatik, et causa ischemic yang kedua, ada evaroxismal, hipertensi, sepsis hepatitis B, dan adanya kista hepar. Sehingga pertanyaan pada meeting ini, apakah dari hasil CT evaluasi toraks pasien ini dapat mengarah kepada ILD atau CMV, dan apakah perlu adanya dilakukan intervensi. Sekian dokter. Baik, terima kasih Dokter Pratiwi untuk presentasi kasusnya. Saya mengundang dari penasihat radiologi untuk tanggapan. Ya baik, izin dokter untuk share screen kembali imaging pada pasien ini. Berikut ada beberapa pemeriksaan. Ini yang pertama untuk CT scan toraks ada 2. Ini yang sebelah kanan bulan 12 tahun lalu dan yang sebelah kiri ini yang terbaru pada bulan Juli 2024. Mungkin kita lihat dulu dari scout yang bulan 12 ini karena memang pelindung superior sebelah kanan, dan pada gambaran scout ini juga kalau kita lihat memang mediastinum superior kanannya tampak melebar, tapi di sini memang posisi pasiennya juga tidak simetris seperti pada pemeriksaan radiografi. Kemudian kalau kita lihat pada potongan aksialnya, di sini memang untuk daerah mediastinum superiornya ini yang langsung saya bandingkan antara yang bulan Desember dan bulan Januari. Nah, di sini untuk daerah mediastinum superiornya memang tidak tampak ada gambaran massa. Begitu juga untuk daerah KGB di stasiun 1 hingga daerah hilus ini tidak tampak ada pembesaran kelenjar getah bening yang mungkin bisa membentuk massa. Kalau kita lihat pada potongan koronalnya memang ternyata daerah yang mungkin bisa terlihat sebagai pelebaran mediastinum ini sebelah kanan memang adalah vaskular sebenarnya, yang mana ini merupakan trunkus brachiosephalika yang sebelah kanan yang memang di sini tampak agak sedikit berkelok dan sedikit lebar untuk vena di distal dari yang bermuara ke vena brachiosephalika kanan ini. Namun di daerah sini tidak tampak ada gambaran massa. Jadi batas kanan dari mediastinum superior ini memang dibentuk oleh vaskular yang kesannya agak sedikit melebar ke sisi sebelah kanan. Kemudian untuk gambaran parenkim parunya, ini tidak tampak ada gambaran lesi yang spesifik. Memang ada gambaran fibrosis di daerah basal paru yang sebelah kanan. Di sini daerah fibrosis di segmen 9. Kemudian memang paru kanan dan kirinya tampak ada gambaran ground glass opacity, tapi di sini masih kita anggap sebagai suatu bagian akibat dari fase ekspirasi ataupun merupakan GGO yang sifatnya dependent karena inspirasi yang kurang adekuat. Namun untuk gambaran konsolidasi ataupun nodul di lapangan paru lainnya, terutama di daerah lobus media ataupun superior paru kanan kiri ini tidak tampak ada lesi patologis lainnya. Kemudian temuan lainnya juga sama seperti radiografi, ada gambaran pembesaran jantung saja dok. Ada gambaran kardiomegali, dan untuk temuan di organ abdomen yang terlihat, di sini ada gambaran kista simpel pada segmen 7 dan 8 dari heparnya, lobus kanan hepar. Kemudian juga pada ginjalnya ada beberapa gambaran kista juga, yang kesannya kista simpel dari ginjal kanan dan kiri. Melibatkan pol superior hingga inferior dari ginjal yang tervisualisasi. Efusi pleura juga di sini tidak terlihat pada pemeriksaan CT scan toraks yang terakhir di bulan Juli. Kira-kira demikian dokter dari radiologi. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Dokter Demas izin dok untuk Dokter Demas izin dok
untuk bertanya. IP Gambaran ILD sih kesannya pada pemeriksaan terakhir tidak ada. jadi mengarah pun tidak ya dok ya untuk ILD. Baik, terima kasih dokter Dimas. Mungkin ada tanggapan dokter Tezi? Dokter Fir? Ya, seperti itu. Oke, sampai refer itu biasanya sih seringnya pasca infeksi ya, dok. Pasca COVID atau semacamnya itu dia bisa nyisanya di situ dan di beberapa pasien itu jadi permanen, nggak hilang-hilang, dok. ILD yang kayak gitu tipenya ada tapi jarang, dok. Jadi kalau nemu gitu kita ya itu, jadi kita lebih mikir ke pasien infeksi dan sebagainya untuk ini emang curiga ILD-nya pasiennya dengan apa ya, dok? Izin. Dokter Pratiwi, silakan dok. Dari DPJP mencurigai ada ILD mungkin. Iya, pada pasien ini sebetulnya memang tidak mengarah ke arah autoimun dan juga Oh, jadi dan apa, dok? khawatir dari gambaran yang tadi diffuse ini sama ada fibrosis hanya ingin memastikan karena kondisinya pasien saat ini tuh sempat dimasukkan ke dalam kasus sulit karena perawatan yang agak lama gitu dok. Oh ya, baik. Ya, jadi memang nggak terlalu mengarah ke ILD sih, dok. Terus ya itu juga apa namanya, untuk yang masa itu juga kayaknya lebih ke artefak ya, dok. Jadi memang tidak ada masa, itu hanya dari vaskularnya memang cukup prominent pada pasien ini. Memang pada pasien-pasien usia lanjut kita kadang-kadang nemu yang kayak gini sih, dok. Ya, baik dok. Terima kasih dokter Rezi. Lebih memastikan lagi terkait kecurigaan terkait ada ILD atau tidak pada gambaran radiologis. Saya izin mengundang dari teman saya neurologi karena pasien dengan kesadaran, kemudian ada seizure juga. Ada saran dok atau ada rencana untuk kedepannya bagi pasien? Silakan. Selamat siang dokter, izin dengan dokter mewakili DPJP Neurovaskular dokter. Izin untuk pasien ini baru saja dirapat kasus sulitkan dokter terkait tata laksana UKAP lebih lanjut pada pasien dikarenakan pasien ini memang masuknya dengan stroke recurrent, tapi ternyata dari modalitas penunjang lainnya ditemukan abnormalitas lainnya, termasuk juga dari ronsen maupun CT ronsen pasien didapatkan kesan suspek massa mediastinum pada waktu itu. Namun ternyata dari hasil CT toraks terakhir mengarah bukan suatu massa mediastinum ya, tapi izin koreksinya gitu dokter. Untuk workup lebih lanjut nanti pasien akan direncanakan pulang dalam waktu dekat sekitar 2 hari lagi, izin info terakhir dari sulit dok. Jadi untuk planning workup lanjutan baik dari kardiologi maupun dari hepatologi untuk seperti TTE bubble test, lalu juga untuk pemeriksaan CT abdomen, termasuk juga workup untuk varises esophagus dan dilatasi vena porta pada pasien. Pasien juga didiagnosis sebagai cirrhosis hepatis dan ada multiple nodul di hepar dok. Jadi pasien akan dilakukan pulang lebih cepat dalam waktu dekat ini terkait juga dengan over pagu pada pasien, dan nanti dari rawat jalan dokter untuk tata laksana lanjutannya dokter. Dan mungkin yang dapat saya sampaikan dokter. Terkait kejangnya dokter untuk dari neuroepilepsi, kesan GCS sudah perbaikan dokter, dan kesan kedua di wajah kirinya itu pada saat masuk itu sudah perbaikan, dengan kesan kebutuhannya juga berkurang, di mana dipilih OAP topiramat ini dengan pertimbangan interaksi dengan antikoagulan maupun gangguan hematologi lainnya dokter, dan direncanakan dilakukan evaluasi EEG di kalau dari rawat jalan akan dilakukan selip, kalau misalnya masih dalam waktu mungkin merabu mungkin bisa dilakukan EEG dulu dokter sebelum pulang. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Arif. Saya kemudian mengundang dokter Gurmet. Dok, izin pasien ini yang sesuai dengan pertanyaan, apakah dalam evaluasi CT mengarah ke suatu ILD atau CNP, dan tentunya apa perlu intervensi? Bagian sudah terjawab, tapi mohon tanggapan dari dokter ini. Ya, makasih dokter. Kalau dari dokter Arif ya, neurologi sempat USG Doppler karotis nggak?
Doppler karotis yang terakhir ya dokter, tempat dokter dari CD terakhir didapatkannya high peripheral resistance di left carotid camonis artery, terus bilateral ICA sama left vertebral artery dokter. Ada plak nggak? Plak. Dari kesimpulannya sih tidak dituliskan, tidak izin. Tidak ya. Maaf, ini Kalau pasien yang bulan Desember ada mix plak izin dok. ada Izin ya. untuk yang di bulan Desember ada mix plak di bulbus artery carotis communis dextra, sarannya hydrostatin pada saat itu. Nggak dipasang stent apa gitu nggak ya? Belum dokter izin. Maaf, ini pasien stroke ya? Atau kejang ya tadi? Kejang karena stroke atau penyebab lain ya, Dokter Arif? Stroke dokter, untuk pasiennya memang riwayat stroke berulang 2016-2023 dan yang perawatan kali ini dokter. Untuk dari gambaran EEG-nya masih sebuah possible NCSE dokter. Karena itu tadi vaskulernya dilatasi ya. Resiko stroke juga ya, ditambah ada plak tadi ya di yang bulan Desember ya, dan 2 kali stroke juga. Kalau dari respiro sih sementara belum ada tindakan lah, Dokter Pratiwi ya, Dokter Ray. Kesannya masalah di vaskuler itu. Tapi saya nggak tahu ya, apa ada sindrom nggak ya, multiple cyst, multiple nodule hepar, pembesaran pembuluh darah ya di jantung gitu, dengan stroke, epilepsi. Kesannya sih secondary prevention kali ya, Dokter Arif ya, yang harus lebih ini ya, agresif agar tidak stroke lagi. Kalau Baik, untuk dokter. pembesaran pembuluh darah itu yang di jantung tuh ya gede banget ya. Media apa ya kan ya di toraks tadi itu nggak ada tindakan ya Dokter Arif. Kalau dari neuro atau dari bedah vaskuler, Pratiwi atau kardiologi. Tadi TS kardiologi menyampaikan Izin, terkait. dok. Ya boleh Dokter Arif. Ya siap dokter. Kalau tadi dari IPD kardio sih rencananya mungkin nanti mau TTE sama ini dokter, bubble test dari perawat jalan untuk menyingkirkan mungkin kecurigaan PFO walaupun mungkin sangat kecil kemungkinannya pada pasien dengan usia geriatrik. TEE. Siap dokter. Ya, sepertinya perlu tuh ya dievaluasi ya. Takut resiko ya terjadi hal-hal apa. Saya nggak tahu ada apa kemungkinan ruptur atau bagaimana ya. Aorta diseksi dan lain-lain. Ya dari parologi. Baik, baik. Terima kasih Dokter Arif, terima kasih Dokter Nirmer. Izin saya sedikit menyimpulkan. Jadi untuk PLD pada pasien dari yang ada, dan untuk problem pasien ini kayaknya pastinya akan segera dan juga dok, dan juga terkait dengan gambaran juga masalah pembesaran dari vena brachiocephalika yang ekstrim ya dok ya, mungkin bisa dilakukan evaluasi terkait hal tersebut dari teman sejawat kardiologi dan disetujui oleh kami dari respirologi. Mungkin itu dari kesimpulan kasus yang ketiga ini. Saya izin kalau tidak ada koreksi saran kami melanjutkan untuk kasus yang terakhir atas namanya Nurul 67 tahun dari Dokter Fian yang akan jadi dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter. Izin saya share screen. Mohon izin apakah sudah terlihat dokter? Ya, sudah dok, silakan. Ya, BL Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas saudara sekalian dan narasumber. Izin memaparkan pasien dari Poli ya untuk chat meeting pada siang hari ini. Dari Poli Respirologi dengan DPCP Dr. Peldi. Itu ada identitas pasien bersama Nyonya NH 44 tahun. Ya, itu pasien polipulmonologi. Pasiennya datang pertama kali kemarin kunjungan tanggal 2 Agustus, dok. Pasien datang dikonsulkan oleh TS neurologi untuk kecurigaan tumor
pada paru berdasarkan pemeriksaan CT scan. Pasien saat datang mengeluh nyeri di daerah tulang belakang dan sedikit ada terdapat kelemahan anggota gerak, namun sudah berkurang dibanding sebelumnya. Pasien mengatakan masih dapat berjalan dan beraktivitas sehari-hari ringan sedang. Saat datang pasti ada keluhan batuk, demam, sesak atau sakit malam. Pasien ada penurunan berat badan kurang lebih selama 8 bulan terakhir, yang cukup drastis ya 16 kilo. Namun mengatakan pasien memang dalam program diet, dalam arti kan mengurangi karena orang tuanya DM, namun juga ada penurunan nafsu makan juga karena pasien ini memang nyeri tulang belakang selama 8 bulan terakhir. Untuk backgroundnya di belakang, eh, kemudian awalnya udah berobat, dicurigai HNP, dilakukan MRI, didapatkan ada ternyata ada bone metastasis di tulang belakang, data MRI-nya. Pasien ada penurunan berat badan, tadi sudah disebutkan, namun ada perpaduan antara tendensi ya untuk diet, namun juga ada penurunan nafsu makan karena sakitnya. Keluhan batuk, demam, sesak atau sakit malam tidak ada. Pasien akhirnya dengan keluhan ini dirujuklah ke RSCM, ke Polineuro RSCM. Kemudian, namun memang pasien ini sejak 5 tahun sebelumnya, jadi kurang lebih tahun 2019, pasiennya diagnosis dengan kista rahim dan ovarium, atau penebalan di rahim dan juga kista ovarium. Saat itu keluhannya awalnya mensnya tidak teratur, mensnya banyak, kemudian ada nyeri perut bagian bawah setiap mens. Pasien ini kemudian akhirnya ditegakkan tadi adanya kista, diberikan obat progestogen untuk 2 mg dan diminum seterusnya sampai datang pun pasien ini masih minum. Kalau ditanya memang keluhannya saat ini sudah terkontrol menurut pasien. Pasien terakhir kalau dilihat dari ini memang terakhir ke polyop generation itu September 2022. Pasien memang ada riwayat penyakit COVID ya untuk parunya 2020-2021. Pasien mengatakan saat itu menurut pasien batuknya berat, namun tidak sampai dirawat. Kemudian alergi asma tidak ada. Pasien ada riwayat TBC ketika umur 8 tahun. Pasien tidak ingat berobat berapa lama dan bisa atau tidak. Namun mengatakan setelah itu sih pasien tidak ada keluhan. Pasien tidak ada riwayat perokok maupun aktif. Kemudian memang ada riwayat keganasan dari sepupu pasien yaitu kanker sel cervix, namun secara garis vertikal keturunan tidak ada. Dan kalau pada presentasi secara umum general ya itu tuh sebenarnya pasien ini dalam batas normal saat datang. Secara kalau status neurologis ini bisa dilihat dari kunjungan di Polineuro ya tanggal 30 Juli sebelum dirujuk ke kita, itu memang ada kesan paraparesa inferior ya, namun ringan kesannya. Jadi Pemeriksaan laboratorium yang ada saat ini, pasien ini memang itu yang riwayat dulu sekali sebelum pasien ini saat terakhir ke polioksigen ya, itu memang CA-5 sedikit tinggi ya 427, Stradiol 131 dan CRP 1,3. Pasien ini belum diperiksa lab yang lainnya pada perawatan pada workup yang beberapa bulan ini. Nah, pasien ini kemudian di MRI torakal kontras di kita, gambarnya nanti mungkin lebih jelas oleh tes radiologi, namun kesannya memang ada gambaran bone metastasis, kemudian ada stenosis dan kompresif myelopati pada data dari T4 setinggi T4 T6, kemudian memang ada gambaran suspek pneumouteri multiple dan ada kista endometriosis di bagian fokus superior uteri. Kemudian pasiennya akhirnya di CT toraks juga, CT torak abdomen kontras juga, dapatkan adanya nodul padat. Kemudian di segmen 789 paru kiri, sebagian menempel dengan perikardium, posterior sisi kiri dan kesannya maligna. Ada konsolidasi di segmen 10 paru kiri, kemudian ada multiple nodul solid berbagai ukuran tersebar acak, ada limfadenopati paraorta, kemudian gambaran metastatic bone disease dan destruksi di T4, T6, ada tadi sama uterus sama listik di apendiksa kanan dan kista simplex ginjal kiri. Nah, sebelum dirujuk ke kita, memang ini sudah dilaksanakan neuro-oncology meeting, dok izin, tanggal 25 Juli, ya oleh neuro dan obgyn, namun dan di sini kesimpulannya, lesi di spine adalah metastasis, kemudian dari obgyn mengatakan pasien ini memang tidak mengarah ke keganasan, sehingga pasien ini direncanakan konsul ke paru, kita untuk dilakukan workup curigaan apakah kemungkinan primernya di paru. Sehingga daftar masalah ini adalah nodul paru multifokus ganas, kemudian mix cancer pen regiotorakal dan paraparesis UMN, disertai prestasi, kemudian gangguan proprioceptif, ke dia selanjutnya adenomyosis fokal di korpus posterior dan kista endometriosis ovarium kanan. Sehingga untuk pertanyaan ini diajukan dari BCP, bagaimana pendekatan diagnosis pada pasien ini, terutama terkait memang masanya dari CT scan ada gambar itu menempel dengan perikardium. Karena pada kesempatan ini juga mengundang BTKV. Sekian dokter, terima kasih. Mohon masukan. Baik, terima kasih dokter. Saya mengundang dokter radiologi untuk memberikan tanggapan untuk
hasil temuannya dikeluarkan itu. Baik, Dok. Akses ke imaging pada pasien ini, Dok. Berikut adalah untuk CT thoracoabdomen pasien ini yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024. Pertama, ini di sini kita bisa lihat ini adalah ada gambaran suatu nodul yang irregular. Dia menempel dan dia berada di segmen 78 dari paru kiri, dan apabila kita lihat di sini dia menempel dengan dinding perikardium dan visura oblik dan perikardium sisi posterior dari kiri. Setelah itu apabila kita lihat ini dia posisinya itu berada di sekitar cabang bronchus inferior, sekitar cabang lapan sisi anterior. Terus apabila kita lihat untuk parunya secara keseluruhan, di sini kita bisa lihat adanya multiple nodul-nodul kecil yang tersebar di hampir seluruh segmen paru kanan kiri dari tubuh superior, media, dan inferior kedua paru. Setelah itu kita lihat untuk ke organ-organ lainnya. Di sini kita bisa lihat ada multiple KGB kecil-kecil kalau untuk di mediastinumnya, tetapi kalau di organ intraabdomennya di level para aorta, ini di sini kita bisa lihat adanya multiple KGB yang sebagian ada berkonglomerasi dan bentuknya membulat. Ini kami curigai sebagai suatu limfadenopati yang malignan. Tapi untuk organ-organ lainnya tidak tahu. Terutama ini untuk di liver, di spleen-nya tidak tampak adanya nodul-nodul. Dan apabila kita lihat lebih ke bawah lagi, ini memang adanya penebalan dari dinding korpus uteri. Terus selanjutnya kita lihat untuk di tulangnya. Ini kalau dari CT ini kita bisa lihat untuk korpus vertebral cervicotoracolumbalnya memang ada multiple lesi litik dan ada sebagian yang blastik, dan ini ada terlihat membentuk suatu jaringan massa. Ini lebih jelasnya di MRI-nya, di mana di sini kita melihat ada formasi jaringan lunak yang sudah menekan ke kanalis finalis dan menyebabkan miopati di level tersebut. Jadi ini sugestif suatu gambaran lesi tulang metastasis di pasien ini. Kurang lebih seperti itu, Dok, untuk temuan yang didapatkan pada pasien ini. Baik, terima kasih Dr. Owen ya. Mungkin ada tanggapan dari Dr. Esti? Ya dok, makasih dok. Jadi pasien ini sebenarnya untuk parunya tuh yang jelas tuh ada meta ya dok, yang cukup banyak. Ada meta relatif miliar di kedua paru. Tapi memang ada satu yang agak lebih besar dok dibandingkan yang lainnya, terutama di itu segmen 78 kiri. Sebagian tuh nempel fisura, sama sebagian ada yang ke pleuranya, kayaknya pleuranya yang dekat perikardial yang di dekat di sisi medial. Apakah ini pasti primer? Sebenarnya kami nggak sepenuhnya yakin ya dok, karena memang gambaran yang lainnya memang lebih khas untuk meta, tapi ini kadang-kadang bisa aja ini suatu primer parunya dok. Lebih ke tapi terkait dengan organ-organ lain dari CT thoracoabdominal ini kita nggak nemu organ lain yang lebih mencurigakan lagi untuk suatu masa primer dok. Terkait yang di ginekologi itu gambaran dari CT scan-nya tuh nggak terlalu khas, dan kalau nggak salah ya itu dok udah dibahas di NOM, dan dari ginekologi kalau nggak salah mereka tuh juga terkait dengan tumor markernya itu jangan kalau nggak salah meningkat ya CA125-nya 400-an. Kalau nggak salah pendapat mereka itu juga masih bisa sesuai dengan kondisi ginekologi pada pasien ini. Saya lupa endometriosis atau apa gitu dok. Jadi belum tentu itu adalah suatu maligna, dan dari mereka itu juga nggak terlalu mengarah ke maligna. Jadi kalau memang itu nggak maligna, maka lesi lain yang paling mencurigakan maligna pada pasien ini sih yang nodul yang agak lebih besar yang di basal, antaromediobasal paru kiri itu dok.
Kalau untuk yang tulang sih itu juga lebih khas lagi untuk metastasis dan lebih tidak mencurigakan untuk lesi primer lagi dok. Kalau mau konfirmasi-konfirmasi yang lain mungkin bisa aja ya kayak whole body PET scan atau whole body MRI atau MRI abdomen. Tapi itu sesuai yang diperlukan dok. Dan kalau untuk yang paru sih yang paling mencurigakan yang kalau mau dicoba yang uh, antrobasal ini ya dok. Tapi memang ini agak sulit dok. Ukurannya nggak terlalu besar, lokasinya sangat perifer dan itu juga di belakang si jantung ya dok. Ya, mungkin seperti itu dok kira-kira. Terima kasih. Izin Dokter Elzi, seandainya ini harus di-approach dok, menurut Dokter Elzi untuk open dan visa ini apakah ada dan Apa kira-kira dok dengan Pak? kurus itu mungkin open drone visa-nya untuk ke arah Oh, mungkin kita akan itu lakukan dia radial ada bronkus yang mengarah sih dok. Dia open bronkusnya itu lebih ke area yang cut off ya dok. Jadi ada bronkus yang mengarah ke situ terus buntu. Bukan yang airborne program kayak pasien yang pertama kalau nggak salah yang gede banget itu. Tapi ya memang bisa dicoba untuk mengarah ke situ dok. Cuma ya itu bahwa ini lokasinya sudah sangat perifer di balik jantung. ada traksi dari bronkus ya ini Pak atau enggak ya? Curiganya ada dok bronkus yang mengarah ke situ. Tapi nggak terlalu penetrasi dalam banget juga dok. Jadi langsung buntu gitu. Berarti di 7+8 ya dok ya di anteromedialnya dok. Oke, terima kasih Dokter Ezi untuk penjelasan tambahannya. Saya kemudian nanti mengundang dari teman sejawat Opin untuk memberikan tanggapan. Dokter, silakan. Apakah ada yang hadir? Mewakili Opin? Kalau tidak ada, saya mengundang dari BTKP, dok. Mungkin boleh memberikan tanggapan teman sejawat dari BTKP. Tidak ada, ini dari Neuro, mungkin masih ada teman sejawat dari Neuro. Silakan dari teman sejawat yang ingin memberikan tanggapan. Selamat siang dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin dari neurologi. Oh iya, silakan dokter. Ya, untuk pasien ini atas nama ibu Nurul 44 tahun. Waktu itu datang ke Polidok dengan memang adanya kesan paraparesis tipe UMN dan juga mixed cancer pain di regio torakal. Kemudian ada juga gangguan propriosepsi dan juga adanya inkontinensia alvi yang dicurigai karena sol kanalis spinalis extradura setinggi T5 T6. Kemudian setelah dilakukan workup ternyata memang terdapat seperti lesi blastik di vertebra, terutama pada T4 dan T6 yang kita curigai menyebabkan suatu sindrom seperti compressive myelopathy. Makanya dia sifatnya UMN. Pada pasien ini karena dia ada waktu itu dari hasil kita sudah presentasikan juga pada NOM meeting dan memang ditemukan bahwa kemungkinan besar lesi primernya itu bukan dari opjin, bukan dari ovarium, tapi lebih ke untuk saat ini memang mengikuti dari tes paru untuk workup untuk kecurigaan lesi primernya. Kalau dari vertebra sendiri, menurut kami ini adalah suatu metastasis saja dan tes neurologi saat ini targetnya untuk mengatasi cancer pain saja. Sisanya kita mengikuti dari primer dari tes paru. Baik, terima kasih dok untuk saran dan rencananya. Jadi untuk sementara dari neurologi menangani untuk masalah cancer pain yang ada ya dok ya, secara halo dok.
Betul dok. Untuk saat ini kita mengatasi dengan cancer pain, untuk cancer pain-nya dok. Baik, baik. Terima kasih dok. Saya kembali mengundang dari BTKP dan Objin kalau mungkin hadir, silakan memberikan tanggapan dokter sebelum saya kemudian menyerahkan ke narasumber respirologi. Baik, kalau mungkin belum berkesempatan hadir, ya memang kita tahu bahwa uh, pasien ini sudah dimitingkan ya, kalau tidak salah di meeting ginekologi juga ya. Saya kemudian mempersilakan Dokter Gunnar dok untuk memberikan tanggapan terkait masalah ini. Kurang lebih masalah ini adalah masalah keganasan yang kemudian belum tertegakkan primernya di mana dok. Dari radiologi lebih mengarahkan masalah paru yang menjadi primer, dan begitupun dari tanggapan dari ginekologi lewat meeting sebelumnya. Dan untuk masalah paru ini memang ada open bronchus sign, walaupun kita tahu bahwa aksesnya ini sulit karena lebih perifer. Mungkin dokter Gumet punya pendapat dok, atau saran untuk ke depan. Ya, makasih dokter ya. Kalau biopsi tulang nggak bisa, biopsi itu yang konsul ortopedi kan banyak kan yang metastasis ya, vertebra. Usianya berapa dokter Adam? Izin masih cukup muda dok, 44 tahun dok. Faktor resiko? Pasien ini faktor risikonya memang ada keturunan aja sih dok, tapi juga tidak segaris vertikal dok. Perokok tidak ada, kesan paparan dari lingkungan juga sebenarnya minimal sih dok, tidak ada dok. Diet, via dietnya bagus. Apa lebih banyak konsumsi daging atau mohon izin perokok dok, kalau mungkin. pasif? Nah kalau perokok pasif Pekerjaan tuh, apa? pekerjaan pasien ini ibu rumah tangga saja sih dok, pasien ini dok. Kemudian perokok pasif pun tidak, dari suami sama sekali tidak dok. Kemudian kalau untuk diet mohon izin dok, memang saya belum analisis dalam dok waktu di poli dok. Buang air besar nggak ada masalah ya? Tidak ada dok. Itu kalau di approach via intrabronchial sulit ya, Dokter Izzy? Ya dok, tadi sempat saya tanyakan juga dok, memang bisa di approach dok, walaupun tidak gambarnya tidak seperti yang kasus sebelumnya air bronchogram yang mengarah langsung ke daerah lesi atau nodul dok. Tetapi kata dokter Rizky masih bisa dok. Mohon koreksi dokter Rizky kalau mungkin ada. Silakan dok. Iya dok. Untuk dicoba masih mungkin bisa dok, tapi memang agak sulit ya dok. Soalnya itu lokasinya juga retrokardial. Jadi misalkan ini kan perifer, terus retrokardial. Jadi kalau misalkan kita dibantu dengan fluoroskopi juga itu biasanya nggak terlalu kelihatan jelas dok. Dia di balik jantung soalnya. Agak sulit dan ukurannya itu nggak gede-gede amat. Makanya sebenarnya dari kami apakah seyakin apa bahwa ini tumor primernya, sebenarnya nggak yakin-yakin banget dok. Tapi karena yang lain katanya maksudnya lebih tidak sesuai lagi, termasuk dari ginekologi, karena memang udah ada klinis di situ juga yang nggak sesuai dengan malignansi, dan dari kepala leher ataupun ekstremitas saluran cerna juga nggak ada yang lain punya gejala. Jadi ini memang salah satu yang paling mencurigakan yang bisa kami temukan dari torapaptomen ini dok. Oke, tapi sulit ya, intrabronchial juga sulit. Iya dok, sulit. Dia sangat perifer, ukuran kecil. Oke dok, ya makasih dokter Ezi. Saran ini aja dokter Ezi, coba konsul bedah ortopedi. Tadi kan banyak ya multiple ini kan metastasis ya di tulang belakang. Apakah mereka bisa biopsi via sana ya vertebra, dan konsul gastro juga untuk evaluasi ada masalah atau tidak tuh di kolonnya. Sementara itu dulu lah kita lihat hasil ya. Kalau bisa dimajukan lagi aja dokter Adam. Ini pasien masih rawat inap ya. Pasien poli dok, izin dok. Poli ya. Iya dok. Ya udah sementara saran saya sih kalau memang memungkinkan via ortopedi, biopsi kan, biopsi tulang. Kedua ya coba minta pendapat dari gastro.
apakah ada indikasi kolonoskopi ya, mencari tumor primer gitu aja. Kalau USG abdomen bagus ya, nggak ada masalah ya. Liver apa nggak ada masalah ya. Nanti dievaluasi aja lagi Dokter Adam, apa perlu apa USG abdomen, kolonoskopi, dengan minta pendapat bedah ortopedi. Sementara itu kalau udah ada hasil boleh dipresentasikan kembali. Ya. Ini Siap. finansial sulit lah ya kalau akan kami cek misalnya EGFR atau apa namanya lung onco panel ya susah ya. EGFR dari darah maksud saya. Itu kan ada vouchernya ya. Bisa juga tuh EGFR dari darah. Coba nanti Dokter Adam WA saya ya. Saya kasih nomor kontaknya kalau memang memungkinkan ya dicek EGFR darah ya kalau bisa. Oke. Sip. Ya, Baik, Dok. makasih itu aja dulu. Baik, terima kasih Dokter Bermet untuk masukan dan sedikit Dok, kesimpulannya. izin dok. Oh, Dokter Ezi silakan. Dok. Kalau misalkan mau eksplor abdomen lagi, saran saya sih MRI ya dok. Kalau USG itu sih lebih di bawahnya CT. Jadi kalau dari CT udah nggak dapet, USG abdomen harusnya kemungkinan juga nggak akan dapet. MRI yang masih bisa lumayan dapet dok. Serta ya itu prosedur kayak kolonoskopi, endoskopi dan lain-lain sebagainya. Cuma kalau USG nggak terlalu rekomen, kecuali kalau USG transvaginal terkait ginekologinya ya dok. Tapi itu juga kayaknya pasien ini belum terlalu lama udah dilakukan yang USG transvaginal ginekologinya. Jadi kalau misalnya masih mau coba explore imaging untuk yang di bawah sih, kami sih lebih saranin MRI aja dok. Oke. Ya, makasih Dokter Ezi. MRI, jadi MRI itu. MRI, kolon, ortopedi. Dengan coba ya kita lihat via darah kalau memang bisa terdeteksi kan EGFR kan wanita usia muda dan belum ada faktor tidak ada kan faktor resiko perokok apa ya. Mungkin aja bisa terdeteksi dari darah. Oke, makasih. Baik, terima kasih Dokter Bermet. Terima kasih Dokter Ezi untuk yang sedikit tambahan tadi. Eh saya sedikit menyimpulkan ini mungkin sudah disimpulkan oleh Dokter Bermet. Sekali lagi mungkin kalau Dokter Kian belum sempat mencatat, pas ini kemudian kita akan konsultasi dengan ortopedi untuk merencanakan biopsi tulang, dikonsultasikan ke gastro untuk melihat apakah ada kira-kira gambaran secara makroskopik di saluran cerna yang kemudian menjadi primer, dilakukan MRI abdomen untuk kembali melihat secara spesifik organ-organ abdomen yang kemudian bisa menjadi primer dari keganasan ini dan dilakukan blood biopsy karena pasien ini perempuan, kecenderungan tidak ada faktor dari lingkungan atau faktor risiko maupun faktor genetik yang lebih kurang. Jadi mungkin blood biopsy bisa saja ditemukan. Itu saja dari kasus yang keempat ini. Saya izin bertanya ke teman SP1, apakah ada pasien atau kasus yang akan dibawakan sebagai kasus titipan, dok? Karena dalam nota dinas hanya ada 4 pasien ini yang kita bicarakan di hari ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak kepada Dr. Gurmetin UPTKP selaku narasumber epidemiologi kita di siang sore hari ini, teman sejawat Departemen Divisi yang sudah memberikan waktu dan ilmunya untuk berdiskusi terkait pelayanan pasien-pasien ini. Terima kasih banyak Prof, Dokter, teman-teman sekalian. Terima kasih kepada teman-teman SP1 yang sudah presentasikan kasus yang sudah telah dibawakan tadi di siang hari ini. Saya kemudian akan mengakhiri untuk meeting di siang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, makasih dokter. Makasih yang lainnya. Izin live, makasih. Terima kasih dok. Izin.